Oke, kali ini kita akan membahas soal tryout yang minggu tanggal eh, 13 Juni lalu ya. Nah, sekarang kita mulai di pembahasan bagian sosum, bidang studinya yang geografi terlebih dahulu di nomor 61. Nah, nomor 61 ini ya soalnya adalah tentang fenomena turunnya pulau-pulau di Indonesia bagian timur seperti Kepulauan Maluku dari pulau-pulau barat daya sampai ke Pulau Banda adalah fenomena telah terjadinya ya apakah epirogenesa positif, negatif, orogenesa positif, orogenesa negatif atau dia tropisme. Nah, kita lihat dulu ya fenomenanya adalah turunnya permukaan atau daratan bumi ya seolah-olah permukaan air laut turun. Nah, bumi ya punya tenaga gerak pembentukan permukaannya yaitu ada namanya orogenesa, ada namanya epirogenesa. Itulah tenaganya. Nah, tenaga orogenesa ya ini adalah tenaga kalau oro dalam bahasa Indonesia itu kan bahasa Latin ya. Genesa itu pembentukan. Kalau oro berarti pembentukan pegunungan. Nah, pembentukan pegunungan itu bisa lipatan, bisa patahan. Jadi nggak ada yang positif, nggak ada yang negatif. Nah, kalau epirogenesa adalah perubahan pembentukan permukaan bumi dalam durasi yang cukup panjang dan areal yang lebih luas. Nah, tadi kalau orogenesa ya itu kan pembentukan permukaan bumi atau perubahan permukaan bumi dalam lingkup wilayah yang kecil ya dalam waktu yang sangat cepat ya contohnya pembentukan pegunungan baik lipatan atau patahan ya contohnya ada proses erupsi ada proses longsor atau patahan di sebuah sesar gempa aktif atau ya lempeng yang bergerak. Nah kemudian kalau epirogenesa adalah nah epirogenesa itu kan naik turunnya ada kata kunci itu naik turunnya. Nah kalau yang positif itu maksudnya adalah turunnya daratan permukaan bumi seolah-olah air laut naik. Itu yang positif. Nah, kemudian kalau yang negatif adalah turunnya permukaan air laut seolah-olah permukaan bumi atau daratan itu yang naik. Nah, kalau dilihat dari fenomena soalnya nomor 61 itu kan turunnya daratan permukaan. Berarti itu epirogenesa positif. Nah, kemudian eh, jadi jawabannya nomor satu yang A ya. Kemudian kita lanjut ke nomor 62. 62. Di sini 62 itu tentang fungsi satelit penginderaan jauh yang namanya IKONOS ya. Nah, di luar angkasa atau di wilayah lapisan termosfer bumi yang di ketinggian antara 400 sampai 1000 km itu itulah tempat manusia atau banyak sekali negara-negara termasuk Indonesia menempatkan satelit penginderaan jauhnya untuk berbagai macam tujuan dan tentunya punya fungsi yang berbeda-beda. Ada ribuan ya di luar angkasa. Yang paling besar ya adalah wahana antariksa itu ISS ya, International Space Station. Nah, ada juga yang bentuknya satelit penginderaan jauh yang bentuknya mungkin hanya sebesar sebuah ruangan tapi namanya sebuah teknologi yang advance, tentunya harganya sangat mahal dan fungsinya pun juga sangat luar biasa. Ada untuk komunikasi paket data internet kalian atau untuk misalnya pemetaan dasar permukaan laut atau pemetaan permukaan bumi atau juga untuk mengintai lawan ketika dalam peperangan atau juga untuk dunia intelijen. Nah, ini salah satunya adalah satelit IKONOS. IKONOS ini termasuk satelit yang beresolusi sangat tinggi, ya artinya resolusi tinggi maksudnya pikselnya rekaman gambarnya sangat baik. Nah, kemudian usia satelit ini udah cukup tua, ya diluncurkan pada tahun 1999 ya dia ada di ketinggian 681 km di atas permukaan bumi. Nah, citra satelit yang dihasilkan oleh IKONOS ini, nah di sini kan disoal kecuali mana yang bukan. Nah, yang bukan itu yang D. Yang D itu kan untuk akurasi monitoring bumi secara global. Itu fungsi dari satelit geostasioner, ya, geosat, ya, atau apa namanya GPS ya titik untuk menentukan titik GPS Global Positioning System. Nah ini di handphone kalian juga bisa digunakan penginderaan jauh menggunakan satelit yang geosat tadi. Nah contohnya ketika kita aktifkan posisi GPS handphone kita, lokasi titik kita bisa langsung ketahuan. Nah itu bukan fungsi dari IKONOS. Nah IKONOS berarti yang lainnya ya. Jadi A, B, ya C dan E itulah fungsi dari satelit IKONOS karena resolusinya sangat tinggi
sehingga dia mampu merekam. Di situ dibilang adalah mengoptimalkan penggunaan pupuk dan herbisida. Ya, ini bisa kelihatan karena apa? Pohon-pohon padi yang cepat tumbuh segala macam ya bisa terlihat dengan sangat baik karena resolusi sangat tinggi, gitu ya. Jadi sedetail itulah, bahkan plat nomor kendaraan pun bisa terlihat kalau kita punya satelit yang resolusinya sangat tinggi. Nah, jadi nomor 62 jawabannya yang D, karena yang D itu fungsi dari satelit GPS ya, atau Geosat, Global Positioning System. Nah, kemudian kita lanjut lagi ke soal nomor 63. Nah, ada pernyataan 6 poin di situ ya. Nah, dari pernyataan di atas yang termasuk alasan relokasi industri adalah relokasi industri. Relokasi industri ada perpindahan industri dari negara maju ke negara berkembang. Nah, tujuannya ya bagi negara maju tentunya adalah untuk memperluas pasar hasil produk mereka atau teknologi mereka. Kedua, mencari tenaga kerja yang murah. Ketiga, mendekatkan dengan sumber bahan baku sehingga bisa mengurangi biaya produksi. Dan kemudian tentunya pembayaran pajak yang lebih murah. Itu kalau dari sisi negara majunya. Tapi dari sisi negara berkembang yang menerima relokasi ini ada positif, ada negatifnya, gitu ya. Positif buat ya contohnya Indonesia pada masa Orde Baru itu banyak sekali menerima relokasi industri, terutama dari negara Jepang, Korea, atau bahkan Amerika Serikat. Nah, tujuan Indonesia menerima relokasi adalah pertama untuk membuka lapangan kerja, menambah devisa, kemudian meningkatkan pendapatan dalam negeri, kemudian meningkatkan daya beli masyarakat, kemudian juga nanti ada proses alih teknologi. Nah, kemudian apa dampak negatifnya? Dampak negatifnya ya tentunya ada polusi, kemudian eksploitasi barang tambang yang berlebihan, kemudian polusi, ya kemudian nanti matinya produk-produk lokal yang sejenis dengan produk-produk yang berasal atau bermerek luar negeri itu. Nah, dari pernyataan di atas itu yang termasuk alasan relokasi industri ya, yang mana? Nah, alasan yang pertama ya memindah, kalau kita jadi orang Jepang memindahkan ke sini apa gitu kan. Yang pasti tadi saya ceritakan nomor satu ya, memperluas pemasaran produk, mencari upah buruh yang lebih murah, dan kemudian mengurangi tingkat polusi dalam negeri di negara maju justru dipindahkan ke sini. Jadi jawabannya 136. Ini juga jadi salah satu isu yang menghambat harmonisasi hubungan negara maju negara berkembang yang di nomor 6 itu, poin polusi. Bagi negara maju, negara berkembang tidak bisa memerangi polusi, padahal yang mengakibatkan polusi tinggi di negara berkembang adalah industri-industri negara maju yang direlokasi ke sini. Salah satu faktornya itu ya. Nah, sekarang kita lanjut ke nomor 64. Dalam menentukan lokasi persawahan, beberapa peta yang dapat ditumpang susunkan adalah, nah tumpang susun ini berarti salah satu metode dalam penginterpretasian penginderaan jauh atau berbagai macam citra hasil penginderaan jauh, terutama dalam bidang kartografi atau pemetaan. Nah, tumpang susun adalah salah satu metode dalam ilmu peta, overlay ya nama bahasa Inggrisnya, artinya memadukan 3 peta tematik untuk mendapatkan satu informasi yang utuh. Sebagai contoh misalnya gini, kalau kita ingin membangun sebuah lokasi industri konveksi atau garment ya, nah peta apa aja yang kita butuhkan. Nah, makanya kita tumpang susunkan 3 jenis peta menjadi satu informasi yang utuh. Nah, peta yang dibutuhkan dalam penentuan lokasi industri semacam konveksi garment itu berarti yang pertama, karena dia banyak tenaga kerja, berarti dicarilah lokasi industri yang dekat dengan pusat tenaga kerja, gitu ya, itu maksudnya. Nah, kemudian peta transportasi ya, tujuannya untuk mempercepat proses penjualan barang. Nah, sekarang kita lihat lokasi persawahan. Kira-kira peta apa aja sih yang dibutuhkan untuk menentukan pada saat kita pengen bikin sawah gitu ya. Nah, petanya adalah kalau sawah ini kan kaitannya dengan misalnya ya, peta paling cocok adalah di lereng landai dekat dengan lembah sungai yang tanahnya aluvial. Nah, berarti pertama kalau landai berarti kita bicara tentang kontur atau ketinggian. Nah, kemudian sawah atau padi itu kan membutuhkan curah hujan yang cukup, sehingga ada faktor cuaca atau iklim yang menentukan lokasi persawahan. Nah, kemudian potensi air. Nah, sawah ini karena kita iklimnya tropis, ada musim kemarau, ada musim hujan. Ketika musim hujan tiba, sawah tidak akan terlalu sulit untuk mendapatkan air.
Tapi ketika musim kemarau, kita pada saat mau membangun lokasi persawahan, ya carilah yang dekat dengan saluran irigasi, kemudian ada bendungan ya atau waduk yang untuk mengirigasi ketika musim kemarau tiba. Nah, kemudian jenis tanah atau tanah. Nah, jenis tanah yang baik adalah tanah aluvial. Nah, itulah peta-peta tematik atau informasi tematik yang dibutuhkan seseorang untuk menentukan lokasi persawahan. Jadi, jawabannya yang E ya, kontur, potensi air, iklim, dan tanah. Karena kalau yang B, kelembaban, curah hujan, arah angin tidak menentukan. Yang A, tanah, penduduk, bukan penduduk yang dibutuhkan di situ ya, karena kan yang dibutuhkan oleh kalista adalah tanahnya. Nah, kemudian yang D-nya, curah hujan, tanah, sungai, dan angin, ada lagi angin tidak terlalu menentukan dalam lokasi persawahan. Gitu ya. Oke, nah kemudian yang C, iklim, sungai, kontur, dan potensi air. Nah, yang kurang di situ adalah tanahnya, jenis tanahnya. Jadi 64 yang E. Nah, sekarang kita masuk ke nomor 65. Pola persebaran pemukiman desa sangat dipengaruhi oleh keadaan geografis kecuali pemukiman di desa. Nah, kalau di kota ya mungkin ya pola pemukimannya apa namanya? Biasanya mengelilingi fasilitas tertentu atau mengelilingi CBD atau dia malah memanjang mengikuti jalan raya. Nah, kalau di desa ya ini pola pemukimannya ditentukan ya kecuali tapi di sini ya sangat dipengaruhi oleh keadaan geografis tapi kecuali. Nah, 65 itu. Nah, sekarang ini dari pilihan A, B, C, D, E yang tidak masuk kategori pembahasan permukiman desa adalah teori konsentris dan sektoral. Itu pemekaran wilayah pertumbuhan kota. Ya, growth poles teori atau kota bagaimana sih perkembangan perluasan kota, entah itu konsentris atau sektoral. Nah, sektoral itu kan contohnya ya dibuatlah kota itu ada sektor-sektor tertentunya. Gitu kan? Dipisahkan kan ada teori nanti ada teori inti berganda, kemudian ada apa namanya teori konsentris yang seperti lingkaran 1 sampai lingkaran 6 itu ya, dari pusat kota sampai ke pinggiran kota. Itu untuk pemukiman kota, apa perkembangan kota atau pertumbuhan suatu daerah kutub pertumbuhan seperti Jakarta. Baru kita pakai teori yang D, konsentris dan sektoral. Sedangkan kalau di desa ya pemukiman desa ditentukan oleh A, B, C, dan E. Sebagai contoh A, morfologi atau topografi wilayah. Di desa kalau morfologi atau topografinya berupa lereng pegunungan, tentunya mereka akan menyebar di wilayah yang agak lerengnya datar. Yang B, kesuburan tanah dan tata air. Misalnya terpencar ini. Terpencar tapi merata kalau kesuburannya rata. Tapi kalau kesuburannya nggak rata, dia terpencar jaraknya jauh-jauh. Nah, kemudian apalagi kondisi air ya. Contoh di Kulon Progo atau Nusa Tenggara Timur. Kemudian sungai dan jaringan jalan ini bentuknya linear, ngikutin sungai dan jaringan jalan biasanya ini sawahnya ada di belakang rumah. Ya, rumahnya di depan jalan raya, perkebunan atau sawahnya ada di belakang rumah. Nah, letak iklim dan sumber daya alam ya ini sama seperti gabungan dari A, B, dan C. Letak, iklim, dan sumber daya alam. Kalau letaknya dekat sungai ya dia pasti linear polanya. Jadi nomor 65 jawabannya yang D, teori konsentris dan sektoral. Nah, itu kategorinya masuk ke dalam pertumbuhan atau pemekaran sebuah kota. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 66. Nah, ini kita harus hitung ya 66 ini ya. Hitungnya adalah angka dependensi rasio. Artinya angka pertanggungan usia produktif ya harus menanggung beban usia non produktif. Nah, rumusnya adalah yang di atas itu DR sama dengan usia non produktif jumlahnya berbanding usia produktif dikali 100 ya. Nah, sehingga ketahuanlah nanti jumlahnya. Nah, kita masukkan angkanya di sini. Ya, 0 sampai 14 tahun ini termasuk kategori usia non produktif, sama juga dengan 65 tahun ke atas. 0 sampai 14 adalah 5%. Penduduk produktifnya 15 sampai 64 adalah 16% dari 40 juta jiwa. Dan penduduk yang non produktif berikutnya 65 ke atas itu 10%. Jadi total penduduk usia non produktifnya adalah 35% berbanding 6% dari 40 juta jiwa. Nah, kalau kita kalikan ya, kita masukkan angka realnya, contohnya 10% berarti kan 4 juta. Ditambah 5% dari 40 juta, yaitu 10 juta. Jadi 10 tambah 14 juta. Nah, berarti sisanya adalah usia produktifnya 40 dikurang 14 adalah 26. Jadi 14 per 26
ya dikali 100. Nah, berapa angka ketemunya? Nah, nomor 66 ini ketemunya 53,84. Jadi tadi 14 per 26 ya, karena kalau 14 dikali 2 ya 28 ya. Kemudian 26, berarti kan lebih dari 50 ya. Jadi 53,84 itulah angka pastinya setelah kita hitung. Jadi nomor 66 jawabannya yang D. Nah, kemudian nomor 67. Nah, sekarang ada arus laut Oyashio bergerak dari Selat Bering. Selat Bering ini kalau kalian lihat di peta ya, itu ada di dekat perbatasan antara Rusia dengan Alaska. Nah, sejarahnya kan dulu Alaska itu kan milik kerajaan kekaisaran Rusia yang dijual ke Amerika. Nah, Selat Bering adalah batasnya. Ini berarti mepet dengan lingkar kutub utara, berarti sangat dingin di wilayah itu. Berarti Oyashio adalah arus dingin yang bergerak dari kutub utara menuju ke selatan, bertemu di Laut Jepang dengan arus Kuroshio yang hangat dari ekuator. Makanya kenapa Laut Jepang kaya dengan ikan? Karena ada pertemuan arus laut Oyashio dan Kuroshio. Nah, hal ini disebabkan oleh, nah berarti jawabannya apakah pertemuan arus panas dan arus dingin, ya kan? Kemudian dorongan angin timur, pengaruh angin pasat, penyimpangan arus dingin, dorongan angin barat. Nah, kalau arus Kuroshio yang dari arah ekuator itu didorong oleh angin barat, berarti kebalikannya Oyashio berarti didorong dari arah angin timur, gitu ya. Nah, jadi kebalikannya aja. Oke, jadi kalau arus Kuroshio datang dari arah barat menuju Laut Jepang. Nah, kalau Oyashio karena posisi Jepang itu ya misalnya gini. Nah, ini misalnya Jepang. Itu yang saya ini nomor 67 ini misalnya Jepang. Nah, disinilah Oyashio, disinilah Kuroshio. Sehingga nanti ya kalau Kuroshio ini datangnya dari arah barat, dari arah selatan sini. Nah, menuju ke Laut Jepang di sini, gitu ya. Nah, sedang ini dari arah timur, dari sebelah sini, dari Selat Bering. Bering itu di sini posisinya. Ini Jepang, ini Bering, ini ekuator. Nah, sehingga bertemulah di sini di Laut Jepang. Jadi jawabannya 67 itu yang B. Oke, dorongan angin timur ya. Sekarang soal nomor 68. Piramida penduduk stasioner, bukan stasioneri ya, maksudnya stasioner. Kalau kita sering dengarnya itu stasioner, menunjukkan, nah kalau stasioner ini kan berarti alasnya ya angka kelahiran di bagian bawah dengan puncaknya usia yang sudah tua itu hampir berimbang. Artinya yang lahir dengan yang meninggal angkanya hampir sama. Sehingga kenapa piramida penduduk stasioner ini pertumbuhan penduduknya hampir 0%. Ya. Nah, ini contoh negara maju yang mampu menekan angka pertumbuhan penduduk. Nah, menunjukkan berarti yang mana nih ciri utamanya? Kalau tadi saya ceritakan bahwa alasnya lebar, alasnya dan atasnya sama, ya kalau bawahnya lebar, atasnya juga lebar. Nah, kalau alas bawahnya sempit, atasnya juga sempit, bagian tengahnya juga sempit karena dia seperti kayak batu nisan, lurus ke atas gitu ya. Jadi lahir dan meninggalnya hampir sama. Nah, sekarang kita lihat pilihannya apa? Sebagian besar penduduk berusia muda, sebagian besar penduduk berusia tua, ya. Kemudian jumlah penduduk perempuan lebih banyak, jumlah penduduk laki-laki dan perempuan bersimetris. Kalau C sama D itu seks rasio ya, bukan piramida penduduk, tapi perbandingan laki-laki dengan perempuan atau namanya seks rasio. Nah, kemudian yang A tadi, sebagian besar penduduk berusia muda, itu contoh negara berkembang. Yang B, sebagian besar penduduk berusia tua karena angka kematian bayi dan anak-anak sangat tinggi, berarti negara sedang berkembang atau negara miskin. Berarti jawabannya adalah jumlah penduduk usia muda dan usia sundang. Itulah stasio yang bawah dengan yang atas berimbang. Jadi nomor 68 jawabannya yang E. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke soal nomor 69. Kita udah masuk ke pola soal sebab akibat ini ya. Oke. Nah, 69-nya itu berbunyi seperti ini ya, soal sebab akibatnya. Di Eropa dan Amerika, energi surya dimanfaatkan untuk penerangan penyejuk ruang, bahan bakar, dan penggerak mesin. Sebab negara kincir angin, contohnya Belanda ya, memanfaatkan energi angin untuk keperluan irigasi, penembuk gandum, dan mesin penyebar bibit. Nah, pernyataannya dulu kita lihat, energi surya. Nah, energi surya ini salah satu energi yang terbarukan ya. Energi yang terbarukan artinya nggak akan habis. Nah, kemudian energi surya ini dirubah menjadi energi listrik untuk penerangan AC, bahan bakar, dan penggerak mesin. Nah,
ini adalah energi alternatif untuk mengantisipasi ya habisnya cadangan sumber daya bahan bakar fosil untuk menghasilkan listrik. Nah, kenapa ini gratis ya? Karena berasal dari sinar matahari yang menyinari bumi selama 24 jam, 12 jam sisi barat, 12 jam sisi timur. Nah, untuk negara Eropa Amerika, karena mereka punya teknologi yang mengkonversi tenaga surya menjadi energi listrik, maka mereka menggunakan energi alternatif ini. Meskipun sebenarnya ya surya atau cahaya matahari di belahan bumi bagian utara Eropa Amerika tidak sepanjang seperti di daerah ekuator macam kayak Indonesia. Harusnya Indonesia bisa memanfaatkan energi surya secara masif sebagai pengganti pembangkit listrik tenaga gas PLTG atau tenaga uap yang membutuhkan bahan bakar gas alam, batu bara ataupun solar. Nah, tapi di Amerika karena punya teknologinya, ya contohnya Google ya, Google sekarang itu pusat data servernya itu tidak menggunakan energi BBM lagi, tapi menggunakan listrik dari panel surya. Nah, jadi pernyataannya benar. Alasannya negara kincir angin ya memanfaatkan, contohnya Belanda ya, kalau kita lihat di Belanda itu kan ikonnya salah satunya adalah kincir angin untuk kebutuhan pertanian. Makanya pernyataannya benar, alasannya juga benar. Tapi di sini nomor 69 tidak memiliki hubungan sebab akibat, karena yang di atas ngomongin tenaga surya, yang di bawah kan tenaga angin. Ini sama-sama energi terbarukan tapi tidak memiliki hubungan sebab akibat. Nah, sekarang kita masuk ke soal nomor 70. Wilayah ketinggian antara 1.500 meter sampai 2.500 meter ya merupakan wilayah beriklim sejuk. Wilayah ini cocok untuk tanaman sayur mayur, tembakau, teh, dan kina. Sebab pegunungan memiliki suhu tinggi sangat cocok untuk tanaman sayur mayur, tembakau, teh, dan kina. Nah, nomor 70 dan di nomor 70 pernyataan dan alasannya bertolak belakang ya. Di atas kan ngomongin sejuk, di bawah ngomonginnya suhu tinggi. Nah, berarti kita lihat sekarang dalam prinsip gradien suhu atau temperatur, menurut teori Jung-Hoon, setiap kita naik 100 meter di atas permukaan laut, suhu akan mengalami penurunan 0,6 derajat Celcius. Jadi ketika Jung-Hoon melihat iklim berdasarkan kesesuaian jenis tanaman di iklim yang sejuk 1.500 sampai 200 di mana suhunya 12 derajat, itu paling cocok untuk tanaman sayur mayur yang segar, diambil daunnya. Nah, kemudian tembakau dan juga teh dan kina. Nah, kina ini hanya cocok di ketinggian itu. Kalau kina ditanam di daerah yang ketinggiannya 0 sampai 700, zona iklim panas, nggak akan bisa tumbuh gitu ya. Nah, jadi pernyataannya benar. Nah, alasannya ya itu salahnya karena suhu tinggi itu. Karena pegunungan pada umumnya suhunya sangat sejuk. Karena tadi gradien temperatur. Setiap kita naik 100 meter suhu akan mengalami penurunan 0,6 derajat Celcius. Jadi pernyataannya benar, alasannya salah. Oke, sekarang kita masuk ke soal nomor 71. Masih format dalam sebab akibat. Berdasarkan analisis perkembangan kota dari aspek ekonomi sosial budaya, kota Jakarta telah memasuki stadium mature. Nah, stadium mature. Nah, sebab pada stadium mature atau matang, terlihat bahwa kelompok perumahan tua sudah mulai terdesak oleh perumahan baru dan terdapat pemisah yang jelas antara daerah perkotaan dan daerah perumahan. Nah, menurut Griffith Taylor, perkembangan kota itu kan dibagi menjadi, pertama adalah infantil, kemudian juvenil, nah kemudian mature, terakhir adalah senile. Nah, mature ini tahap ketiga, tahap kematangan. Nah, kalau infantil ini kota yang baru jadi, ya seperti desa baru muncul menjadi sebuah kota kecil. Kemudian juvenil, kota yang merangkak yang baru menjadi sebuah kota. Kemudian mature, kota yang matang. Nah, kemudian senil, kota yang sedang penuh dengan kompleksitas permasalahan segala macamnya, kriminalitas, polusi, ya kepadatan penduduk yang slum area, yang menimbulkan slum area di daerah CBD Central Business District. Pernyataannya salah. Kenapa salah? Karena Jakarta bukan mature lagi, tapi sudah mengarah kepada senil. Kenapa? Ada aspek ekonomi, kesenjangan ekonomi. Yang kaya kelihatan sekali tinggal di perumahan elit, yang miskin tinggal di slum area. Itu bukan tipikal mature. Mature adalah kota yang sangat merata secara fisik, secara ekonomi, dan secara sosial budaya. Jadi Jakarta belum termasuk kota yang mature. Nah, sebab pada stadium mature terlihat
bahwa kelompok perumahan tua sudah mulai terdesak oleh perumahan baru dan terdapat pemisah yang jelas antara daerah pertokoan dan daerah perkotaan. Nah, Jakarta nggak bisa dikategorikan mature tadi saya bilang. Kenapa? Karena tata kotanya yang semeraut. Nah, pada stadium mature di sini terlihat bahwa kelompok perumahan tua sudah mulai terdesak. Nah, ini bukan sesuai dengan prinsip dari Griffith-Taylor itu. Ya, ini tahapan ini termasuk dalam tahapan di mana kalau di sini kategorinya adalah perumahan baru dan terdapat pemisah yang jelas antara pertokoan dan daerah perumahan. Ini tahap yang sebelum mature, yaitu tahapan juvenil. Mulai ada batas-batas yang jelas antara toko dan perumahan. Kalau mature kan itu sudah sangat tertata rapih gitu ya. Beda dengan juvenil kan baru. Seperti ini ya, di mana perumahan baru mulai mendesak perumahan tua. Tapi kalau mature semua sama sudah seragam. Gitu ya. Oke, nomor 72 sekarang. Kita masuk ke pola soal 1 2 3 4. Gejala-gejala pasca vulkanik adalah terdengar suara gemuruh, permukaan air sumur naik, tanaman layu, adanya geyser. Nah, sekarang kita lihat gejala pasca vulkanik atau setelah gunung itu melakukan erupsinya. Nah, bukan berarti sebelum gunung meletus ya, berarti setelah gunung meletus atau pasca erupsi. Pasca erupsi gunung meletus ya, itu bisa kita lihat bahwa akan ada banjir lahar dingin, akan turun hujan asam, kemudian muncullah fumarol ya, kemudian solvatar, kemudian nanti movet gitu ya. Nah, ini kan gas-gas beracun yang muncul keluar pasca gunung meletus. Nah, kemudian adanya geyser, sumber air panas. Biasanya muncul di sekitaran gunung, di wilayah rengkahan-rengkahan pasca gunung itu meletus keluarlah sumber-sumber air yang suhunya sangat tinggi, yang berasal dari perut bumi yang sudah bersentuhan sebelumnya dengan magma. Ya, kalau yang nomor satunya itu sebelum gunung meletus terdengar suara gemuruh dari perut gunung. Kemudian permukaan air sumur naik karena mendidih, terdorong oleh tekanan gas yang diberikan dari dalam perut gunung. Kemudian tanaman layu kering karena suhu permukaan buminya meningkat. Jadi nomor 4 lah jawabannya. Hanya nomor 4, jadi nomor 72 jawabannya yang D. Nah, nomor 73, semakin dalam arah dasar danau ya, maka danau itu kan air yang ada di daratan ya, terjebak di daratan. Nah, danau ini kan terbentuk secara alamiah, entah itu karena patahan danau tektonik atau karena gunung meletus atau danau vulkanik. Nah, danau itu sangat pekat ya pada umumnya. Nah, karena semakin ke dasar lumpurnya semakin tebal ya. Nah, kemudian oksigen semakin sedikit. Nah, karena terlalu banyak lumpur yang ada di sekitaran dasar danau. Karena kan sumber air danau ada yang dari air hujan atau dari sungai. Nah, kita tahu kalau sungai itu pasti material lumpurnya sangat banyak sehingga mengendap di dasar danau sehingga membuat oksigen terlarutnya sangat sedikit. Jadi nomor 2 yang benar. Bukan nomor satunya ya. Kalau nomor satunya itu di bagian atasnya. Tapi kalau semakin ke dasar dengan kepekatan lumpur yang ada dan sinar matahari yang tidak lagi mungkin menembus ke dasar danau sehingga menyebabkan kandungan oksigen atau BOD-nya ya itu semakin berkurang. Nah, kemudian nomor 4, kandungan bahan organik semakin berkurang ya karena kebanyakan lumpur, bukan lagi bahan organik yang hidup. Artinya nggak ada lagi nanti contohnya makanan-makanan ikan atau tumbuh-tumbuhan yang bisa hidup di dasar danau, kebanyakan adalah materialnya lumpur. Jadi nomor 1 itu salah, nomor 3 juga salah. Temperatur air semakin panas itu salah karena semakin dalam danau tidak ada sinar matahari yang nembus ke bawah sehingga suhunya semakin dingin. Jadi jawabannya nomor 73 itu 2 dan 4. Sekarang nomor 74. Peristiwa erosi dapat terjadi di sembarang tempat. Gitu ya. Erosi dapat menyebabkan erosi dimanapun bisa, mau di lereng landai ataupun di lereng datar. Nah, lereng datar itu bisa menyebabkan tanah gugur ke bawah, bisa menyebabkan suatu sinkhole, lubang besar. Kalau di lereng miring, tanah longsor ke bawah, gitu ya. Nah, sekarang kita lihat erosi bisa terjadi di mana aja. Tadi saya bilang di landai atau apa, di dasar laut, bahkan di dasar danau, di lereng miring, di dataran rendah. Nah, lihat nomor 1. Akhirnya apa? Ketika terjadi erosi atau longsor ini, nah, palung-palung sungai berbentuk V, ya. Kalau palung-palung sungai maksudnya dasar-dasar sungai itu ketika dia terkikis erosi tidak lagi berbentuk huruf U penampangnya, tapi berbentuk huruf I karena derasnya erosi yang diakibatkan oleh air.
Nah, sehingga berbentuk V lurus memanjang. Contohnya sungai-sungai yang ada di pegunungan. Makanya sungai sempit-sempit, ya kan? Dari pinggir ke tengah itu langsung dalam tiba-tiba. Beda kalau sungai yang ada di dataran rendah, ya agak jauh ke tengah barulah kita menemui kedalaman. Gitu ya. Nah, nomor duanya berkurangnya kesuburan tanah. Jelas erosi bagian atas tanah itu, ya topsoil itu kan yang paling subur dengan ketebalan 30 cm. Ketika terjadi erosi, ya air hujan turun kemudian menghantam bagian atas topsoil tanah, akan menghancurkan bahan-bahan organik atau unsur hara tanah terlarut ke dalam air sehingga tanah itu kehilangan kesuburan. 1, 2 benar, pasti nomor 3 benar. Terjadinya suatu bentukan permukaan bumi yang disebut peneplain. Peneplain ini adalah permukaan bumi yang nyaris datar sepanjang mata memandang. Ya, berapa puluh kilometer kita memandang ke arah barat, timur atau utara, kita akan melihat bahwa permukaan bumi yang sangat datar ini peneplain. Nah, contohnya Nevada di Amerika, negara bagian Nevada itu sepanjang mata memandang itu sebuah daratan yang amat panjang, ya daratan tingginya nggak jauh berbeda, panjang sekali ratusan kilometer, sama kayak kota Bandung ketika kita masuk dari Padalarang sampai ke arah Sumedang, kampus Unpad atau ITB, itu lerengnya sangat datar sekali, tidak ada signifikansi kenaikan sama sekali. Gitu ya, beda kalau kita ke arah Bandung Utara atau Bandung Selatan yang langsung menemukan wilayah pegunungan. Tapi kalau kita Bandung Tengah itu lerengnya sangat datar sekali, itulah bentuk peneplain. Nah, itu diakibatkan oleh erosi. 4, terjadinya perubahan bentuk batu dari bulat menjadi batu guling. Nah, ini erosi diakibatkan oleh angin. Kalau yang nomor 1 oleh air, 2 oleh air, 3 oleh angin juga sebenarnya dan air, 4 juga oleh angin atau air, terutama batu bulat yang ada di pinggir-pinggir sungai. Bentuknya tadi besar utuh, tiba-tiba terkikis air sungai, atau kalau batuan yang ada di daerah gurun pasir yang kering, batuan yang tadinya lancip-lancip lama-lama seperti mushroom rock, ya batuan berbentuk jamur, atau dia menjadi agak landai seperti guling. Tadinya tambun besar, lama-lama bisa jadi bentuk kayak guling pipih gitu ya. Nah, akibat erosi dari angin atau air. Nah, sekarang 74 berarti jawabannya yang betul semua ya. Jadi itulah dampak yang diberikan ketika terjadi erosi. Nomor 75. Berikut ini fakta yang benar mengenai latar belakang pembentukan batu bara. Batu bara adalah pembentukannya ini kan pengendapan yang cukup lama, ya. Ini adalah salah satu energi fosil atau energi yang tak terbarukan yang suatu saat akan habis kalau diambil secara tidak bijaksana. Nah, kalau kita mengambil secara berkesinambungan atau melihat berwawasan lingkungan, kita akan menyisakan batu-batu bara ini, ya untuk masa depan. Kalau diambil semuanya untuk pembangkit listrik, ya atau untuk keperluan industri, sangat sayang kan kalau suatu saat ini akan habis mendadak atau cepat di Indonesia, karena Indonesia belum mengkonversi energi batu bara ke energi yang lainnya. Nah, sekarang lihat nomor 75. Berikut ini fakta yang benar mengenai latar belakang pembentukan batu bara. Tadi saya bilang dia adalah proses pengendapan yang cukup lama, itu yang kita tahu pengertian dasarnya ya. Nah, sekarang kita lihat apa sih sebenarnya yang terjadi dari batu bara menjadi batu bara, seperti apa sih awalnya. Nah, dia tadi saya bilang pembusukan, pengendapan pembusukan organik karena dia bahan bakar organik atau fosil, ya. Jadi tumbuhan yang mengendap 2 juta tahun yang lalu, 1 tahun lalu mengalami pengerasan, jadilah sebuah batu yang warna hitam, batu api. Ketika disundut api dia bisa menyala. Jadi nomor 1 kars salah ya, kars itu kan batu kapur. Kalau ini kan bukan batu kapur, batuan organik dari tumbuh-tumbuhan atau hewan yang terpendam. Jadi nomor 1 salah, nomor 2-nya benar, ya. Nomor 3-nya pasti salah, dia bukan batuan sedimen. Sedimen itu kan batuan pengendapan yang ada di permukaan. Batu bara ini kan di bawah permukaan. Kalau di permukaan itu batuan sedimen ada di kiri kanan sungai, ya. Nah, contohnya ya batu apung, batu pasir ya, yang kita pakai buat tembok. Kalau batu apung yang mengendap di pinggir laut ya atau pesisir pantai. Nah, nomor 2 benar, otomatis nomor 4 benar. Fosil pakis, pakis kan organik, tumbuh-tumbuhan. Zat karbon. Nah, kenapa mengeluarkan api batu bara? Ya karena mengandung zat karbon ini. Nah, jadi nomor 75 jawabannya 2 dan 4. Nah, itulah pembahasan soal geografi tryout mandiri tanggal 13 Juni. Ya, oke, nanti bisa kalian pergunakan ini untuk nanti minggu depan ketika kalian 2 minggu lagi kalian ikut lagi tryout. Mudah-mudahan pola tryoutnya hampir sama seperti ini.